Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Absari. Di sini saya akan presentasikan mengenai analisis strategi. Langsung saja kita mulai presentasinya ya. Ya, jadi di sini analisis strategi merupakan analisis yang digunakan oleh perusahaan supaya perusahaan dapat mengetahui strategi-strategi apa saja yang digunakan supaya perusahaan tersebut dapat tetap eksis dan mampu bertahan bersaing dengan perusahaan lainnya. Nah, di dalam strategi analisis ini yaitu terdapat proses-prosesnya, proses-proses analisis strategi. Di mana yang pertama yaitu adalah current strategi atau strategi saat ini. Dan strategi saat ini itu dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ya, setelah kita mengetahui lingkungan internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi perusahaan tersebut, yaitu kita lalu menilai strategi dan lingkungan saat ini, yaitu supaya kita mengetahui tujuan dan kinerja perusahaan di masa depan. Nah, setelah itu kita baru mengevaluasi alternatif strategis, yaitu jadi kita perlu mengevaluasi dari data-data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Setelah itu baru kita dapat menentukan atau merekomendasikan yaitu strategi apa yang paling cocok digunakan oleh perusahaan pada saat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada hierarki strategi. Nah, hierarki strategi ini yaitu merupakan upaya untuk mencapai sasaran dengan menggunakan metode-metode tertentu. Yaitu ada 3 jenis strategi, yaitu di mana yang pertama adalah strategi korporat. Nah, strategi korporat ini merupakan tingkat strategi yang pertama dalam dunia bisnis. Strategi korporasi menangani seluruh ruang lingkup strategis perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang harus atau ingin dimiliki oleh perusahaan, seperti jenis produk yang akan diproduksi dan di mana produk tersebut harus dipasarkan. Corporate level strategi juga menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan dan peran setiap unit bisnis dalam perusahaan untuk mencapai arah tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua ada strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini merupakan strategi di tingkat unit bisnis. Strategi ini digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit bisnis layanan, produk, divisi, ataupun anak perusahaan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Nah, strategi di tingkat unit bisnis ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat melihat unit bisnis mana yang unggul dan unit bisnis mana yang perlu ditingkatkan lagi. Yaitu sehingga nantinya perusahaan tersebut dapat memangkas kemudian atau divestasi atau menjual unit bisnis yang memang tidak berkontribusi positif, sehingga manajemen puncak perusahaan dapat fokus pada unit bisnis yang paling penting untuk pencapaian strategi korporasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategi fungsional. Strategi ini di tingkat fungsional ini adalah strategi yang dirumuskan secara spesifik pada area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Area fungsional ini meliputi departemen-departemen yang terdapat di unit bisnis seperti pemasaran, produksi, keuangan, SDM, IT, serta penelitian dan pengembangan. Kemudian di sini ada bisnis strategi, yaitu di mana bisnis strategi ini ada hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai strategi di dalam bisnis. Yang pertama yaitu adalah strategi itu sendiri, di mana strategi itu sendiri itu merupakan rencana permainan manajemen untuk memperkuat kinerja perusahaan, yaitu ini menyatakan bagaimana bisnis harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian setelah itu ada teamwork. Teamwork yaitu adalah kerjasama tim, yaitu jadi perusahaan tersebut harus memiliki teamwork yang solid, yaitu supaya perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah planning, yaitu jadi strategi bisnis
yang ketiga yaitu adalah planning, yaitu perusahaan tersebut melakukan perencanaan terlebih dahulu terhadap apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, kemudian dan bagaimana perusahaan tersebut melakukan berbagai macam upaya yaitu untuk mencapai tujuannya. Jadi perlu direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, kemudian setelah itu melakukan research atau penelitian atau riset pasar ya, supaya perusahaan tersebut mengetahui yaitu bagaimana konsumennya, siapa sasarannya, kemudian siapa pesaingnya, kemudian bagaimana daya beli konsumennya. Nah, kemudian setelah itu ada analisis, yaitu jadi perusahaan tersebut perlu menganalisis yaitu baik kekuatan, kelemahan, kemudian peluang maupun ancaman yaitu dari pihak luar, ya, harus melakukan analisis. Kemudian setelah itu perusahaan bisa juga melakukan inovasi. Ya, inovasi ini itu bisa dari inovasi produk maupun inovasi di bidang pemasaran maupun inovasi dari segi prosesnya. Yaitu misalkan contoh inovasi di bidang pemasarannya itu seperti misalkan dulu perusahaan tersebut jualan hanya offline. Nah, sekarang bisa menggunakan online. Kemudian misalkan dari segi produk ya, misalkan bisa juga menambah varian produk, kemudian atau mengubah kemasannya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada corporate strategy, yaitu prioritas strategi perusahaan. Kemudian yang di sini ada 4 di sini. Yang pertama yaitu adalah ekonomi dan pertumbuhan yang kuat. Nah, ekonomi dan pertumbuhan yang kuat ini contohnya apa? Yaitu seperti meningkatkan transportasi, kemudian komunitas yang lebih bersih, lebih hijau dan lebih sehat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada fokus pada pencegahan, yaitu kemudian yang ketiga ada hubungan baru dengan pelanggan dan komunitas. Kemudian yang keempat yaitu ada bisnis yang efisien, yaitu jadi bisnis yang efisien itu seperti mengatasi pengeluaran yang boros. Kemudian setelah itu ada analisis formulasi strategi. Nah, analisis formulasi strategi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengevaluasi faktor eksternal maupun internal, kemudian dengan menggunakan metrik profil kompetitif. Nah, setelah mengumpulkan data, maka perusahaan tersebut dapat melakukan analisis data. Nah, analisis data ini dapat menggunakan metrik tone, metrik PCG, metrik internal eksternal, metrik space, metrik grand strategi. Nah, setelah menganalisis data, maka baru perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan. Ya. Nah, di sini juga ada matrix analysis SWOT. Yaitu di sini SWOT itu adalah singkatan dari strengths, kemudian weakness, opportunity dan threats. Yaitu jadi di sini yang pertama yaitu adalah menggunakan strategi SO, yaitu di mana S digunakan untuk memanfaatkan O, yaitu jadi kekuatan digunakan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian yang kedua yaitu adalah strategi WO, yaitu menghilangkan W dan memanfaatkan O, yaitu jadi menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah strategi ST, yaitu menggunakan S untuk menghindarkan T, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman, dan strategi WT yaitu untuk meminimalkan W untuk menghindarkan T, itu jadi meminimalkan kelemahan kemudian untuk menghindarkan ancaman. Ya, jadi demikian presentasi saya mengenai analisis strategi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.